Welcome to my channel. Selamat datang kembali di channel saya, Sang Penuai Mimpi. Terima kasih sudah mampir. Terima kasih juga udah subscribe, udah like, udah komen, and udah share. Bagi yang baru mampir, seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan klik tanda lonceng untuk menyaksikan video-video menarik lainnya di channel ini. Sekali lagi terima kasih, selamat menikmati dan semoga terhibur. Namaku Andra, bukan nama sebenarnya. Dan ini adalah kisah nyataku. Aku lahir, tumbuh, dan besar dari keluarga yang cukup berada. Sejak kecil, segala kebutuhanku selalu terpenuhi oleh orang tuaku. Orang tuaku memang cukup memanjakanku, karena aku adalah anak mereka satu-satunya. Sampai akhirnya aku tumbuh besar dan bekerja di perusahaan papaku. Setelah mulai bekerja, aku pun mulai dituntut oleh orang tuaku, terutama mamaku, untuk aku segera menikah. Hingga pada akhirnya, aku pun menikah dengan seorang gadis pilihan mamaku. Aku menerima perjodohan itu dengan pasrah, karena aku tidak berhasil menemukan wanita yang aku inginkan. Untuk urusan percintaan, aku memang tidak seberuntung kehidupanku. Aku pernah pacaran beberapa kali dengan beberapa orang perempuan. Namun pada akhirnya, setiap hubungan asmaraku selalu berakhir dengan perpisahan. Dan menerima perjodohan dengan gadis pilihan mamaku merupakan jalan terakhir bagiku untuk mendapatkan jodoh. Setelah menikah, aku pun pisah rumah dari orang tuaku. Aku belajar mandiri bersama keluarga baruku. Aku hanya hidup berdua dengan istriku, karena istriku memang hanya seorang ibu rumah tangga biasa. Dan dia tidak ingin ada pembantu di rumah kami. Istriku, sebut saja namanya Imai. Tidak terlalu cantik, namun cukup menarik secara fisik. Selain itu, Imai juga seorang wanita soleha. Dia rajin beribadah, karena dia memang lulusan dari sebuah pesantren. Hal itulah yang membuat mamaku memilihnya untuk menjadi istriku. Imai tidak pernah kuliah, karena orang tuanya tidak mampu membiayainya untuk kuliah. Orang tua Imai memang hanya pedagang biasa. Imai juga masih punya 3 orang adik yang masih sekolah. Sebagai anak sulung, Imai memang harus mengalah kepada adik-adiknya. Setidaknya begitulah segelumit kisah tentang Imai yang aku ketahui dari ceritanya. Meskipun kami tidak pernah pacaran, tapi kami cukup bahagia. Kami sama-sama belajar untuk bisa saling mencintai, saling mengenal pribadi masing-masing, dan saling membuka hati untuk kehidupan kami yang baru. Setahun pernikahan kami sudah mulai saling menyayangi, saling mencintai, dan saling mengerti. Kami juga merasa bahagia, meski pernikahan kami belum dikaruniai anak. Sebenarnya tidak terlalu jadi masalah bagiku dan Imai dengan pernikahan kami yang tanpa anak. Toh kami juga baru menikah selama 1 tahun.
Tapi mamaku tidak bisa menerimanya begitu saja. Mama sangat ingin untuk kami segera punya momongan. Kami berdua sebenarnya juga ingin segera punya anak. Namun Imai belum juga kunjung hamil. Mungkin kami harus lebih sabar lagi. 2 tahun berlalu, Imai belum juga menunjukkan tanda-tanda kehamilan, dan hal itu membuat Mama semakin sering mendesak kami. Mama menyarankan berbagai alternatif untuk percepatan kehamilan Imai. Kami hanya mengiyakan saja setiap saran dari Mama. Kami belum mau melakukan pengobatan apapun untuk kehamilan Imai. Kami masih yakin kalau kami masih bisa melakukannya sendiri tanpa bantuan obat-obatan apapun. Namun setelah 3 tahun pernikahan kami, aku mulai merasa ada yang salah denganku, atau justru dengan Imai sendiri. Untuk itu, aku dan Imai pun mendatangi dokter spesialis. Dari beberapa kali hasil pemeriksaan dokter tersebut, ternyata kondisi kandungan Imai baik-baik saja. Kesalahannya justru ada padaku. Aku yang tidak bisa memberi Imai keturunan. Aku mandul. Setidaknya begitulah keterangan dari dokter tersebut. Awalnya aku tidak percaya. Karena itu aku pun mencoba mendatangi dokter lain diam-diam. Dan ternyata hasilnya juga sama. Aku mandul. Dan itu membuat aku sangat terpukul. Harga diriku sebagai laki-laki seakan terkoyak. Aku benci mengakui itu. Imai sebenarnya tidak mempermasalahkan hal tersebut. Dia bisa menerima semuanya. Setidaknya begitulah yang ia ucapkan padaku. Mungkin untuk sekedar menghiburku atau sekedar menguatkanku. Imai mungkin bisa menerima semuanya. Tapi bagaimana dengan Mama? Mungkinkah Mama bisa memakluminya? Dan bagaimana pula dengan diriku? Aku bahkan sangat membenci diriku saat ini. Aku menjadi frustasi, kacau, dan berantakan. Aku kehilangan gairah. Aku tidak punya semangat lagi untuk terus melanjutkan hidup. Aku merasa tidak berguna sebagai laki-laki. Imai memang selalu berusaha menghiburku, memberikan aku semangat. Dia juga menyarankan beberapa alternatif untuk kami tetap bisa mempunyai keturunan. Mulai dari adopsi anak, bayi tabung, dan berbagai alternatif lainnya. Namun aku tidak bisa menerima semua itu. Yang paling aku pikirkan sebenarnya adalah Imai, istriku. Aku merasa kasihan melihatnya. Sebagai perempuan, aku yakin dia juga ingin merasakan menjadi seorang ibu, mendapatkan seorang anak dari rahimnya sendiri. Dia punya hak untuk itu, dan aku tidak bisa memberikannya. Aku telah menjadi seorang suami yang telah merenggut hak istriku untuk bisa hamil dan mempunyai keturunan dari rahimnya sendiri. Hal itu justru membuatku semakin merasa bersalah. Namun aku tidak mungkin meninggalkan Imai apalagi menceraikannya. Selain karena aku memang sangat mencintainya, aku juga tidak ingin Mama tahu tentang apa yang telah terjadi dalam rumah tangga kami. Dan sebagai seorang laki-laki yang sangat mencintai istrinya, sudah seharusnya aku memberikan yang terbaik untuk istriku.
terutama untuk memberikan haknya sebagai seorang wanita normal. Aku juga ingin istriku bisa merasakan bagaimana rasanya hamil dan melahirkan seorang anak dari rahimnya sendiri. Karena itu, aku pun mengambil jalan pintas. Jalan pintas yang tentu saja sangat ditentang oleh istriku. Istriku berusaha menolak. Dia tidak bisa menerima permintaanku. Tapi aku memaksanya. Aku mengancamnya dengan berbagai cara. Aku ingin dia melakukan hubungan badan dengan laki-laki lain. Laki-laki yang aku bayar untuk bisa membuat istriku hamil. Tentu saja aku telah memilih laki-laki yang terbaik. Aku juga ingin punya keturunan yang baik-baik. Setelah perdebatan yang panjang dan bahkan hampir bercerai, istriku pun akhirnya setuju. Dan aku dengan sangat terpaksa harus merelakan istriku tidur bersama laki-laki lain selama beberapa malam. Aku tahu tindakanku salah. Aku tahu aku bodoh. Tapi aku hanya ingin memberikan hak istriku sebagai wanita normal. Dia sehat, aku yang sakit, dan dia tidak harus ikut menanggung sakitku. Dia berhak untuk merasakan semua itu, merasakan hamil, melahirkan, dan menyusui anaknya sendiri. Dan berbulan-bulan kemudian, istriku pun hamil. Dan orang yang paling bahagia dengan semua itu adalah mama. Setelah hampir 4 tahun pernikahan kami, akhirnya mama bisa mendengar kabar bahagia itu. Aku turut bahagia. Entahlah, apa aku bahagia atau tidak, itu tidak penting. Apa istriku bahagia atau tidak, juga tidak penting lagi. Hubunganku dengan istriku memang menjadi sedikit renggang sejak peristiwa itu. Tapi aku berusaha sekuat mungkin untuk menerima semua kenyataan yang ada. Dan semua itu hanyalah menjadi rahasia antara aku, istriku, dan laki-laki yang menghamilinya. Dan aku berharap semua itu akan tetap menjadi rahasia sampai kapanpun, selamanya.